Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Nurdin Nugroho. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan program yang terdiri dari proses sorting dan searching. Itu menggunakan algoritma yang tidak dibahas pada modul praktikum kemarin. Nah, algoritma sorting yang saya gunakan adalah cell sort. Sedangkan algoritma searchingnya saya menggunakan jam search. Nah, program ini tuh akan mengurutkan data nilai mahasiswa terlebih dahulu. Nah, kemudian melakukan pencarian nilai yang diinput oleh pengguna. Sebelum dilakukan pengurutan, data mahasiswa masih berada dalam kondisi acak. Sebagai contoh, terdapat 8 nilai mahasiswa. Yang pertama ada 70, 85, 60, 95, 75, 80, 65, dan 90. Tujuan dari proses sorting ini adalah mengurutkan data tersebut dari nilai terbesar ke nilai terkecil, atau descending, sehingga nantinya proses pencarian menjadi lebih mudah. Algoritma pertama yang digunakan adalah cell sort. Cell sort ini tuh merupakan pengembangan dari insertion sort. Perbedaannya adalah cell sort tidak langsung membandingkan data yang bersebelahan, tetapi menggunakan sebuah jarak yang disebut gap. Pada data ini terdapat 8 elemen, sehingga gap pertama adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Artinya setiap elemen akan dibandingkan dengan elemen yang berjarak 4 posisi. Nah, misalnya angka 70 dibandingkan dengan 75. Karena saya menggunakan urutan descending, maka nilai yang lebih besar harus berada di depan. Karena 75 lebih besar dari 70, maka kedua nilai tersebut ditukar. Selanjutnya, angka 85 dibandingkan 80. Karena 85 sudah lebih besar, maka tidak dilakukan pertukaran. Begitu juga pada pasangan berikutnya, hingga seluruh elemen dengan jarak 4 selesai dibandingkan. Begitu juga pada pasangan berikutnya, hingga seluruh elemen dengan jarak 4 selesai dibandingkan. Setelah seluruh proses gap 4 selesai, nilai gap diperkecil menjadi 2. Sekarang setiap data dibandingkan dengan data yang berjarak 2 posisi. Pada tahap ini, posisi data mulai semakin mendekati urutan yang benar. Jika ditemukan nilai yang lebih besar berada di belakang, maka dilakukan pertukaran. Proses ini berlangsung sampai semua pasangan dengan gap 2 selesai dibandingkan. Setelah itu, gap diperkecil lagi menjadi 1. Ketika gap bernilai 1, proses cell sort bekerja hampir sama seperti insertion sort. Pada tahap ini, hanya dilakukan pengecekan terakhir untuk memastikan seluruh data sudah berada pada posisi yang benar. Setelah selesai, diperolehlah hasil pengurutan yaitu 95, 90, 95, 80, 75, 70, 65, dan 60. Dengan demikian, proses sorting telah selesai. Setelah data berhasil diurutkan, langkah berikutnya adalah melakukan pencarian menggunakan jam search. Berbeda dengan sequential search yang memeriksa data satu persatu dari awal. Jam search ini melakukan pencarian dengan cara melompat berbagai indeks sekaligus. Besarnya lompatan ditentukan berdasarkan akar kuadrat dari jumlah data. Karena terdapat 8 data, maka akar kuadrat 8 adalah sekitar 2. Oleh karena itu, program melakukan lompatan setiap 2 indeks. Misalnya, pengguna mencari nilai 75. Program tidak langsung memeriksa semua data. Program melakukan lompatan hingga menemukan blok yang kemungkinannya berisi nilai tersebut. Setelah blok ditemukan, program melakukan pencarian secara berurutan di dalam blok tersebut. Akhirnya, nilai 75 berhasil ditemukan, sehingga program menampilkan nama mahasiswa beserta posisi rankingnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan struktur program yang saya buat. Pertama, terdapat struk mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan 2 data, yaitu nama mahasiswa dan nilai mahasiswa. Setelah itu, terdapat fungsi cell sort yang bertugas mengurutkan seluruh data berdasarkan nilai dari yang terbesar ke yang terkecil. Berikutnya, terdapat fungsi jam search yang digunakan untuk mencari nilai tertentu setelah data selesai diurutkan. Pada fungsi main,
program meminta pengguna memasukkan data mahasiswa, kemudian memanggil fungsi cell sort, menampilkan hasil ranking, dan terakhir menjalankan jam search sesuai nilai yang dicari oleh pengguna. Sebagai kesimpulan, program ini terdiri dari dua proses utama. Proses yang pertama adalah cell sort, yang digunakan untuk mengurutkan data mahasiswa berdasarkan nilai secara descending. Setelah data terurut, proses yang kedua yaitu menggunakan jam search, yaitu untuk mencari nilai tertentu dengan lebih efisien dibandingkan pencarian secara berurutan. Dengan demikian, program ini telah memenuhi ketentuan tugas, yaitu melakukan proses sorting terlebih dahulu, kemudian searching, menggunakan algoritma yang tidak dibahas pada modul praktikum kemarin. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.